kita takut kalau nanti kategorinya masuk nggak pandai bersyukur, sulit nanti hidupnya. Orang yang tidak pandai bersyukur itu kesulitan dalam hidup. Karena rumusnya, kalau orang yang nggak pandai bersyukur itu rumusnya wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa kufur nikmat akan tambah azab. Rumusnya salah rumus. Kok orang kok nggak pandai bersyukur, nanti dalam kesulitan. Udah ada di dalam Al-Qur'annya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa kufur nikmat, dia ditambah azab. Masalahnya bertubi-tubi, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Kenapa? Dia tidak pandai bersyukur. Tapi yang pandai bersyukur ditambah nikmat. La in syakartum la azidanakum. Siapa bersyukur akan ditambah nikmat. Makanya di dalam hatinya harus senang, pikirannya senang, tanda syukur. Ada Allah di dalam pikirannya, ada Allah di dalam hatinya. Kurang lebih harus nonton. Ya, Kang Mas As Puji, ya As Luhu, bolong, gimana Sun? Mbak Nasi Bebek perintis minta doanya Mas cepat lunas hutang, urusan lancar. Nah, yang lunasin itu Allah. Diyakini. Dulu saya waktu minta hutang lunas itu 2 bulan. Hutang saya 249 juta yang ditagih dalam bersamaan 249 juta. Itu saya masuk tower, sering-sering masuk tower air itu. Airnya saya kosongin, saya masuk ke dalam, saya nangis di dalam. Catatannya masih ada di sini. Catatan hutang itu masih ada. Nah, di sini. Masih ada di sini. Masih ada catatan hutang di sini. Sampai saya simpan 249 juta. Nah, itu sejatinya yang lunasin bukan kita. Allah yang lunasin. Kitanya yang sebagai lantaran lunasin. Jenengan sekarang berzikir aja. Berzikir alhamdulillah tiap detik. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kategori lain sakatun. Tiap detik alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah untuk penghapusan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Tiap detik. Nanti pas ada orang, di hati aja. Di kamar mandi, ditolak di hati. Selain itu jenengan alhamdulillah, 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 alhamdulillah terus 24 jam. Lupa ingat, lupa ingat, lupa ingat. Banyak alhamdulillahnya. Pas ada orang amat di kamar mandi, di dalam hati aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di dalam lisan, pikiran, sama hati. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tiap detik 24 jam. Nanti setelah jenengan alhamdulillah tiap detik, ada yang ngubungin, ada yang minta tolong, ada yang ngasih order. Ini caranya Allah. Yakin Allah yang bayarin utang. Tapi diri kita koreksi diri. Kita salah enggak sama orang? Kalau salah minta maaf. Salah sama siapa? Minta maaf. Minta maaf sama kedua orang tua, mertua, anak, istri, kakek, semua minta maaf. Sama Gusti Allah ngaku salah minta maaf. Astagfirullahaladzim, baru nanti dikirnya alhamdulillah tiap detik. Dengan sendirinya nanti Allah yang bayarin. Yang bayarin utang itu bukan kita, Allah. Jangan bilang saya mau melunasi utang, nyombongin Allah. Saya yakin Allah bayarin utang saya. Jadi kalau orang sudah di jalan Allah, sudah bersama Allah itu, semuanya Allah yang main, kitanya hanya lantarannya, kitanya wayangnya Allah. Semuanya Allah yang main. Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur, Allah yang menata, Allah yang bayarin utang, Allah yang menghidupkan. Kitanya hanya bekerja, berusaha, berbisnis, berprestasi, berdoa, bersyukur, eleng, pasrah total. Allah yang menggerakkan, yang menata, yang mengatur, yang bayarin utang, yang menjamin, Allah semuanya. Alam yang menggerakkan. Jadi alam yang mengaturnya, Allah ya alam yang memprosesnya. Ya alam itu semua manusia juga alam, teman juga alam, sahabat saudara alam. Alam itu memproses, Allah yang nyuruh, kitanya yang ke atas gitu, berserah diri total. Nah, kurang lebih banyak di pikiran dan di hatinya Gusti Allah aja. Selama ini jangan mengejar nanti kehilangan. Siapa mengejar kehilangan, siapa takut ketakutan, siapa pasrah mendapatkan, siapa menanam memetik, siapa menabur menuai. Jadi hukumnya alam itu seperti itu, hukum alam. Siapa menabur menuai, siapa menanam memetik, siapa takut ketakutan, siapa mengejar kehilangan, siapa pasrah mendapatkan gitu. Dan banyak sedekah.
Kalau belum pernah cuci kaki ibu, nasi bebek, perintis cuci kaki ibu. Cuci kaki ibu yang segelas diminum, yang lain buat mandi. Karena saya dulu, sulitnya hidup saya dulu sebelum saya cuci kaki ibu, sebelum saya mulai kaki ibu. Karena ibu itu ibarat, ibu ayah itu ibarat listrik itu panen sama sekring. Walaupun lampunya udah dipasang, TV-nya udah dipasang, kompornya udah dipasang, kulkasnya udah dipasang, kalau sekring sama panen nggak naik, nggak nyala. Itu saya dulu. Udah beribadah, udah puasa, udah rajin, apa ini itu udah lakuin semua. Tapi hidupnya sulit. Ternyata saya belum ngopainin ibu saya. Saya belum menata kehidupan ibu saya. Kehidupan saya nggak ditata Allah. Setelah saya tata kehidupan ibu saya tertata kehidupannya. Siapa yang bikinkan rumah ibu, ia punya rumah. Siapa yang menata kehidupan ibunya, ia tertata. Siapa yang ngasih duit ibunya, ia nggak akan kurang duit. Nah itu rumusnya, salah satunya yang nomor 1 ibu. Terus suami istri jangan masalah, harus bangun nikah. Pokoknya paten itu, jangan sampai suami istri masalah. Hidup masalah kalau suami istri masalah. Suami istri itu harus banyak kikuk-kikuk, nanti rezeki lancar. Jangan banyak begini, rezeki jauh. Nggak boleh ribut urusan duit di rumah, duit datang, janjian suami istri. Ayo kita pengen membangun nikah, pengen hidup kembali baru lagi. Mulai sekarang nggak boleh ribut duit ya. Di rumah kita jangan ribut duit, nanti duit datang. Jangan ribut pribadi, nanti mengurangi kasih sayang. Jangan ribut makanan, nanti makanannya nggak berkah. Jadikan rumah kita rumah surga ya. Jadikan rumah surga, nyanyi-nyanyi, seneng. Yang penting berzikir, bersolawat, terus banyak baca Al-Quran, banyak berzikir, banyak bermeditasi. Rumah kita itu rumah surga gitu. Nah setelah itu yakin, setelah sadar dan menyadari, Allah nolong. Jadi rumusnya Allah itu menunggu sadar kita. Belum sadar belum tolong Allah. Makanya cepat sadar cepat tolong Allah. Jauh dari sadar jauh dari pertolongan. Semakin sadar semakin dapat pertolongan. Abang kan sengatan mbak nasi bebek, terus jenengan yang di rumah ada barang-barang kerompong atau rosokan, jangan dijual, kasihkan tukang kerompong. Karena awalnya saya punya motor, saya ngasih sepeda. Awal saya punya mobil, saya ngasih motor. Awal saya punya rumah, bikinkan rumah ibu. Jadi rumusnya, siapa menata kehidupan hamba Allah, ia ditata Allah. Siapa menyukseskan hamba Allah, ia akan disukseskan Allah. Siapa yang nolong Allah, ia akan ditolong Allah. Siapa yang membantu hamba Allah, ia akan dibantu oleh Allah. Jadi rumusnya banyak nolong, banyak membantu, rumusnya. Atau orang lain. Nomor satunya ibu tadi, ayah, anak, istri, saudara, kemudian guru. Guru juga penting, karena kita bisa pintar karena guru. Guru itu berkahnya luar biasa. Guru itu, karena kita tahu jalan Allah juga karena guru. Guru itu dengan ibu itu, dengan ayah dan ibu itu ada kedikitan mirip-miripnya. Karena kita pintar dari guru. Tapi sejatinya ayah dan ibu adalah guru yang pertama. Yang ngajarin makan, yang ngajarin minum, yang ngajarin ngomong itu ibu. Guru yang utama ya ibu gitu. Tapi guru yang luar, guru doir, itu penting juga. Perhatikan. Ya Mbak Restenesi matur suwun rahayu sehat selalu. Mas Aman masih terus matur suwun nggih. Mas tim gas jangan ingat nggih, mendoakan orang lain apa bisa menangkal sifat sombong dalam diri. Kang Mas mohon. Betul. Mendoakan orang baik itu, mendoakan orang lain itu, tandanya diri kita itu tidak ada kesombongan. Salah satunya tandanya nggak ada kesombongan itu mau mendoakan orang lain. Tidak ada merasa apapun di dalam diri kita itu. Tidak merasa punya, tidak merasa bisa. Dan salah satunya ia sudah mulai memperhatikan orang lain lewat doa, Kang Mas. Di atas doa, mendoakan orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, menata orang lain tingkatannya. Tapi minimal mendoakan orang lain. Karena doa itu mengikis masa pertobatan. Doa itu mengikis dosa juga. Setuju Kang Mas? Setuju. Setuju Kang Mas tim gas nyengat matur. Mbak Ria, gimana cara melunasi hutang Mas? Berserah diri total sama Allah, banyak sedekah, minta sungguh-sungguh. Udune astajib lakum.
apapun di rumah kita yang ada, kasihkan orang lain. Rompong-rompong kasihkan tukang rompong. Punyanya apa sekalian kasihkan, nggak punya sekalian. Karena waktu itu saya punya sepeda ontel sama TV. Dua-duanya tak kasih. Saya nggak punya apa-apa di rumah. Nggak ada barang berharga. Barang berharga di rumah saya tuduhnya awalnya sepeda sama TV. Dua-duanya tak kasih tukang rompong. Jadi saya sepeda ontel nggak punya, sepeda motor nggak punya, mobil nggak ada, semuanya belum ada apa-apa. Dulunya. Tapi setelah saya kasihkan, saya punya motor. Bahkan saya punya motor kurang lebih berapa ya, 7 atau 8 atau 9 atau 11 sampai lupa. Itu ada yang saya kasihkan ponaan, karyawan, sampean dulu waktu itu. Jadi pola-polanya memberi, Mbak Ria, polanya memberi. Minimal memberi doa pada orang lain, memberi ilmu kepada orang lain, memberi apa yang kita punya, berikan kepada yang lain. Kemudian udhuni astajib lakum, diyakini. Doanya sungguh-sungguh. Doa sungguh-sungguh itu bukan doa 5 menit. Yang dikatakan doa sungguh-sungguh itu duduk diam yang lama, berserah diri atau yang mau, kalau perlu semalam suntuk, berserah diri. Ya Allah, hamba yang Engkau yang bayari hutang hamba ya Allah. Ini bukan wilayah saya, wilayahmu ya Allah. Kalau 5 juta mungkin saya masih bisa memikirkan. Ini 249 juta ya Allah, wilayahmu ya Allah, Engkau yang bayari ya Allah. Duduk diam yang lama sampai nangis-nangis. Karena duduk diam jangan cuma 5 menit, 10 menit. Lama doanya, tiap hari. Doanya sungguh-sungguh tiap hari, udhuni astajib lakum. Jadi masalahnya itu karena kita kurang sungguh-sungguh. Ma qadarullaha haqqa qadrihi innallaha laqawiyyun aziz. Satu, kita mengenal Allah itu kurang, enggak dengan sungguh-sungguh. Allah Maha Kuat dan Allah Maha Perkasa. Kita enggak sungguh-sungguh. Mengenal Allah itu enggak sungguh-sungguh, makanya enggak dikabulkan. Udhuni astajib lakum. Berdoa nih saya akan kabulkan. Kalau enggak dikabulkan itu enggak sungguh-sungguh mintanya. Jadi minta itu sampai duduk diam lama berjam-jam. Nanti udah capek makan minum duduk lagi. Nanti kemana nyari hubungan duduk lagi. Banyak duduknya minta sungguh-sungguh. Sampai deprok ke Gusti Allah. Gusti Allah itu nyata. Al-Malikul Haqqul Mubin. Sampai kelihatan seakan-akan. Sampai seakan-akan Gusti Allah itu kelihatan gitu.